الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, setan putus asa untuk disembah oleh kaum muslimin di Jaziratul Arab. Istilah jazirah berarti istilah kenabian. Jaziratul Arab, jazirah Arab. Apa maksudnya? Tidak seperti di luar Arab. Banyak kaum muslimin yang menyembah setan, berbuat syirik, dukun, kuburan keramat, tempat-tempat yang dikeramatkan. Itu rata-rata ada di luar Arab. Adapun di Jaziratul Arab, wabil khusus Mekah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya, hampir-hampir tidak ada. Ya. Tapi setan punya incaran lain. Memang tidak disembah, memang sedikit sekali yang berbuat syirik, tapi tahrish, ya, saling serang, saling caci, saling bunuh, saling maki, dan itu sedang kita saksikan. Maka prihatin kita mendengar sebagian tokoh kita yang membanggakan negeri kita. Ya tentu nggak masalah ya, membanggakan negeri kita, bahasanya puluhan bahkan ratusan, sukunya ratusan, bangsanya ya bangsa Indonesia ya, bahasanya ratusan, sukunya ratusan, pulaunya juga ribuan, bersatu tidak perang. Sementara di sana bahasanya satu, bangsanya satu, bangsa Arab, bahasanya bahasa Arab semua, tapi perang. Prihatin kita dengan pernyataan ini. Tentu kita tidak bangga. Nah, tokoh ini bangga. Ya, tentu kita prihatin karena di sana saudara kita, di sini saudara kita. Kita tidak bangga dengan peperangan sesama muslim di Jaziratul Arab. Nah, si tokoh ini bangga. Ditonjolkanlah, inilah Pancasila, inilah Indonesia, inilah kehebatan Nusantara, gitu. Ujung-ujungnya menjelek-jelekkan Islam. Mereka kan Islami katanya. Tentu kita hanya prihatin, tidak bangga. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Sedang kita saksikan hari ini. Ya. Mungkin belum muncul di 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu.
sekarang sedang kita saksikan. Ya, kita lanjut 1595. Masih bab haramnya menghajar lebih dari 3 hari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura aqahu, menghajar, memboikot, mendiamkan, tidak menyapa saudaranya, fauqa thalath, lebih dari 3 hari. Berarti 3 hari boleh maksimal, jangan lebih. 3 hari lebih 3 jam, 3 jam dosa. 3 hari ini maksimal. Faman hajara fauqa thalath, barang siapa yang menghajar saudaranya di atas 3 hari, lebih dari 3 hari, famata, lalu di hari itu, mungkin hari keempat, mungkin hari kelima, mungkin hari ketujuh, mungkin hari ke-3 bulan, ke setahun, tapi masih menghajar, masih mendiamkan, masih belum mau nyapa, kok mati, yang menghajar ini mati, dakhalan nar, dia masuk neraka. Bukan main-main ini ancaman orang yang menghajar saudaranya. Maka berat-berat, malu, sakit hati, ya, kita lawan daripada masuk neraka. Ini sekaligus dalil bahwa besar kecilnya dosa tidak, besar kecilnya dosa tidak minta izin dengan akal kita, tidak harus sesuai dengan akal kita. Kalau pakai akal, apa sih dosen? Cuman ketemu saudaranya, nggak mau salam, nggak mau nyapa, masuk neraka. Sama seperti seorang artis, ya, masuk cuman pakaiannya, celananya di bawah mata kaki, masuk neraka. Ya, mana akal? Dia lupa, dia tidak tahu bahwa besar kecilnya dosa tidak minta izin dengan akal siapapun. Barangkali semua akal kita sama, apa salahnya? Cuman pakai sarung, pakai celana, pakai gamis di bawah mata kaki, apa salahnya? Apa jeleknya? Ya. Salahnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan acaramanya sama, neraka. Madunal ka'baini minal izar fa finnar. Pakaian yang di bawah mata kaki di neraka. Maksudnya orang yang memakai pakaian itu berada di neraka. Tidak masuk akal. Karena memang besar kecilnya dosa tidak harus masuk akal. Dan biasanya orang yang mengatakan seperti itu kalau baru dengar, apalagi dengar dari anak SMP, SMA, padahal ayatnya jelas, hadisnya, tapi dia baru dengar. Maka biasanya mengucapkan seperti itu, nggak masuk akal. Kenapa? Karena puluhan contoh yang dilakukan oleh kita kaum muslimin nggak masuk akal, tapi dilakukan juga nggak pada nanya, karena sudah pada tahu dari kecil. Ya, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tayamum, apa itu masuk akal? Bahkan wudhu masuk akal, enggak kan? Tapi karena dilakukan dari kecil, ya nggak ada pertanyaan itu. Karena tiba-tiba
ada anak muda yang menyampaikan sabda Nabi bahwa pakaian di bawah mata kaki masuk neraka. Nah, si artis ini baru dengar, langsung menolak. Ya, sebagaimana hadis ini, terancam neraka orang yang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ini syarat tertinggi ya. Syarat Bukhari dan Muslim, di bawahnya syarat Bukhari, di bawahnya syarat Muslim. Karena Muslim untuk memasukkan sebuah hadis itu sahih, Imam Muslim punya syarat. Imam Bukhari juga punya syarat lebih berat dari Imam Muslim. Ambil contoh misalnya dua orang perawi dikatakan bertemu menurut syarat Imam Muslim, cukup 2 perawi ini satu zaman dan satu negeri. Misalnya satu zaman dan sama-sama di Madinah, satu zaman sama-sama di Mekah, satu zaman sama-sama di Mesir, satu zaman sama-sama di Baghdad. Maka sudah disyaratkan oleh Imam Muslim bahwa kedua perawi ini bertemu. Adapun Bukhari tidak, lebih berat lagi. Tidak cukup, harus ada qarinah, harus ada petunjuk bahwa 2 perawi itu bertemu. Misalnya berdialog, misalnya ada hiwar, misalnya pokoknya ada petunjuk. Ya, dan tidak ada satu orang imam pun yang membuat syarat seberat itu kecuali Bukhari. Oleh karena itu Bukhari hafal, tahu ratusan ribu hadis, tapi yang beliau masukkan ke dalam Sahih Bukhari cuman 7 ribuan lebih dikit. Itu pun ada pengulangan yang mirip-mirip. Karena syarat Bukhari terlalu berat. Ini luar biasa. Fiqhul hadis ada 2. Bayanu su'i akibatil israri alal hajar, menerangkan tentang keburukan orang yang menghajar saudaranya secara terus-menerus, berbulan bahkan bertahun. Ada manusia seperti itu. Jadi bermusuhan itu betah, awet. Kalau kita kadang kan nggak betah ya, mosok tiap hari ketemu di kantor diem-dieman, kan nggak enak banget, nggak betah. Ada orang yang betah, cuek aja. Ini ancamannya berat, nggak tanggung-tanggung, neraka. Barang siapa yang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari, dakhalan nar, famata dakhalan nar, lalu dia mati, masuk neraka. Pas mati, pas menghajar ya. Kalau pas mati sudah tidak menghajar, ya tentu di luar ancaman ini. Kan kita tidak tahu kapan kita mati. Yang kedua, dan ini untuk yang pertama ini agar tidak terus menerus, maka ada beberapa cara ya. Para imam menasihati, misalnya dengan mengingat-ingat kebaikan dia. Kan sejahat orang pasti ada kebaikan. Misalnya menimpa kita ya, kita ingat kebaikan dia.
Dia berapa kali minjemin uang saya, dia berapa kali nraktir saya, dia berapa kali nolong saya, membela saya. Nah, ingat-ingat kebaikan si fulan. Dan kita memang diperintahkan seperti itu ya. Kalau kita punya teman kok banyak kebaikannya, ingat-ingatlah. Kalau kita punya teman kok banyak kejahatannya, zalimin kita, jahatin kita, lupakanlah. Walaupun sulit, kita disuruh berusaha, dan insya Allah akan dibantu. Insya Allah akan dibantu oleh Allah, akan ditolong oleh Allah, sehingga kita bisa sanggup melupakan kezaliman tetangga kita terhadap kita, jahatnya teman kita terhadap kita, kita bisa melupakan. Yang kedua, al-israru 'ala al-hajri wal qati'ati duna sababin syar'iyyin. Terus menerus menghajar, memutuskan saudara sama muslim tanpa sebab-sebab syar'i. Berarti kalau dengan sebab syar'i boleh 5 hari, 10 hari. Bahkan Rasulullah berapa? Menghajar Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal, 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Berapa? 50 hari. 50 hari. Tentu 50 hari ini bukan patokan. Oh, berarti kalau menghajar seseorang yang syar'i maksimal 50 hari. Enggak. Bahkan 60 hari, bahkan 1 tahun, kok enggak tobat-tobat, bisa diteruskan hajar itu. Masih juga bawahan kita ini enggak mau sholat berjamaah. Masih juga anak kita ini enggak mau pakai jilbab padahal sudah SMA misalnya. Maka diteruskan sampai dia bertaubat. Min kabairidz dzunub, menghajar seseorang tanpa sebab-sebab syar'i, ini termasuk dosa besar, kabair. Di mana bisa menyebabkan seseorang masuk neraka jahannam, waliyadzubillah. Maka hati-hati tentang hal ini. Walaupun Nabi menyebut cuman 7, ya, ittaqu sab'an mubiqat, hati-hati kalian terhadap 7 dosa yang membinasakan, yang merusak. 7 kata Nabi ya, syirik, membunuh, berzina dan seterusnya. Tetapi para ulama menyebut belasan, bahkan ada yang puluhan. Imam Madhabi sampai berapa kabair itu? 70-an, ya kan? Padahal Nabi nggak pernah mengatakan 70. Nabi mengatakan 7. Kenapa berani-beraninya para ulama menambah jadi 70? Para ulama memakai kaidah bahwa termasuk dosa besar apabila dosa tersebut ada ancamannya. Ini jelas ancamannya, neraka. Neraka tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah. Apa? Kutukan, laknat, siksa kubur. Ini ancaman-ancaman yang menyebabkan sebuah dosa masuk ke dalam dosa besar. Jadi tidak hanya yang disebutkan oleh Nabi 7 tadi. Sebaliknya, dosa yang tanpa ancaman, dilarang tapi tidak diancam, masuk dosa
kecil. Seperti Nabi melarang meniup makanan atau minuman. Dilarang berarti dosa. Besar tidak. Kenapa? Tanpa ancaman. Ancamannya apa? Enggak ada. Termasuk memasukkan tangan ke dalam bejana air, ember yang ada airnya setelah bangun tidur, kan dilarang. Tapi enggak ada ancamannya. Ini masuk dosa kecil. Kira-kira menurut antum banyakan yang besar, banyakan yang kecil? Contoh yang besar banyak sekali tadi kan, contoh yang kecil sedikit. Larangan Nabi yang tidak ada ancamannya sedikit, ya paling dua itu apa larangan Nabi yang nggak ada ancamannya? Nyukur jenggot ada ancamannya? Ada. Kita diserupakan dengan Yahudi, Nasrani, itu ancaman. Maka besar itu. Isbal, ada ancamannya? Jelas. Bahkan sengaja menyenggol lawan jenis, ada ancamannya? Ada. Maka sekali lagi, dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam jauh lebih banyak dari dosa-dosa kecil. Ya, kita lanjut 1596. Wa an Abi Khirash Hadrat ibn Abi Hadrat al-Aslami wa yuqalu as-Sulami, karena bahasa Arab itu awalnya tidak ada sukun, tidak ada dhamma, tidak ada tasdid, tidak ada fathah, maka sering terjadi seperti ini. Ini kan hurufnya sama persis, ya. Ada yang membaca Al-Aslami, ada yang membaca As-Sulami. Ada yang membaca Tirmidzi, ada yang membaca At-Turmudi. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajara akhahu sanatan, barang siapa yang menghajar saudaranya selama 1 tahun, 1 tahun tanpa alasan syar'i, fahuwa kasafki damihi, maka dia sama saja dengan orang yang menumpahkan darahnya. Jadi kalau kita menghajar si fulan setahun, sama saja dosanya dengan kita membunuh si fulan, menumpahkan darah si fulan. Ini pun sama, besarnya dosa tidak harus masuk akal. Masa cuma mendiamkan selama setahun, kita seperti membunuh dia, menumpahkan darah dia. Maka hati-hati dalam masalah hajar ini. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini Imam Nawawi hanya merujuk kepada Abu Dawud. Padahal kata Syekh Salim, Imam Bukhari juga meriwayatkan.
tapi di Adabul Mufrad, bukan di Sahih Bukhari. Kan Imam Bukhari kitab hadisnya bukan cuman Sahih Bukhari, ada Juz'ul Khalfal Imam, ada Adabul Mufrad, yang semuanya sahih ya Sahih Bukhari. Adapun di Adabul Mufrad dan lain-lain, ada yang sahih, ada yang tidak. Ya. Fiqhul hadis hanya ada satu di sini. Bayanu admi ithmil hajar, menerangkan betapa besarnya dosa menghajar itu. Maka sampai dimisalkan seperti pembunuh. Apa? Tentu azabnya ya, bukan hukuman di dunianya, bukan. Azab di akhiratnya disamakan dengan orang yang membunuh, bi'azabil qatil, azab orang yang membunuh. Ini pun sekali lagi membawa arti bahwa kita jangan meremehkan dosa yang seolah kecil. Kemudian 1597 atau hadis terakhir dari bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li mu'minin, tidak halal bagi seorang mukmin ayyahjura mu'minan fawqa thalath, menghajar saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Fa in marrat bihi thalath, jika sudah lewat 3 hari, falyalqahu, maka hendaklah dia menemui dia, ya, wal yusallim alaih, dan berikanlah salam. Sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu masih boleh tidak memberikan salam walaupun bertemu. Nah, ini sudah hari ketiga, maka temui, ya, atau minimal ada niat nanti kalau papasan ketemu aku kasih salam, bertekad seperti itu. Walaupun setelah itu nggak ketemu lagi sampai mati, ya tentu sudah ada niat, pahala niat, ya. Fa in radda alaihi salam, jika dia menjawab salamu, misalnya kita ya, faqad istaraka fil ajr, maka mereka berdua yang bermusuhan itu, misalnya kita dan dia, itu berserikat dalam pahala, dua-duanya dapat pahala. Tentu yang memberikan salam duluan lebih baik dari yang menjawab, ya, yang mulai duluan lebih baik dari yang menjawab. Wa illam yarudda alaih, tapi kalau dia nggak mau jawab salam kita, nggak mau baikan, nggak mau senyum, nggak mau sapa, padahal kita mau, faqad ba'a bil itsmi, maka dia yang berdosa, bukan kita. Walaupun barangkali setelah itu kita ya mungkin nggak salam lagi ya, karena nggak dijawab, gitu ya.
tentu lebih baik terus kita berikan salam, kita berikan salam, kita berikan salam sampai dia menjawab salam kita. Wa kharajal musallima, maksudnya musallimu ini ya, bukan musallima ya, fa'il kan. Wa kharajal musallimu minal hijrati, dan yang memberikan salam duluan tadi dia keluar dari dosa hajar, dosa permusuhan tadi, dia keluar karena dia mau memberikan salam duluan ya. Sama di sini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan ternyata dan Imam Nawawi tidak merujuk kepada Bukhari, padahal ternyata ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi di Adabul Mufrad, dan dhaif bi isnadin dhaifin ya, karena ada seorang perawi bernama Hilal Al-Madani, orang ini majhul, tidak dikenal kecuali namanya ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari yang sahih adalah yang di kitab sahihnya. Adapun di kitab-kitab beliau yang lain bisa sahih bisa tidak. Ini salah satu yang tidak sahih. Tapi lakin lil hadithi syawahid, hadis tersebut memiliki syawahid, memiliki syahid yang ada beberapa syawahid jamak dengan hadis-hadis lain sebagai syawahid tadi. Wa 'alal jumlati fal hadithu hasan, maka dengan syawahid hadis-hadis lain tadi, maka hadis yang dhaif tadi naik menjadi hasan. Oleh karena itu bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu hadis tadi dikeluarkan dua faedah dari oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, karena memang bisa dijadikan hujjah. Yang pertama, man bada'a bis-salami kharaja minal hajri wa illam yarudda alaihi khasmuhu. Barang siapa yang mendahului salam, maka dia akan keluar dari dosa hajar walaupun tidak dibalas salamnya. Dan ini secara agama, secara dunia insya Allah baik ya. Bukan memalukan, bukan. Hanya orang-orang picik dan dangkal ketika menghina orang yang mau baik, mau ngasih salam duluan, mau minta maaf tapi ditolak, lalu diledek ya, malah dicaci maki. Saya kira ini orang yang picik dan dangkal. Orang yang punya akal secara umum melihat orang seperti ini justru memuji. Oh hebat, sabar dia, tidak larut dalam emosi, bisa menahan diri, dan seterusnya dan seterusnya ya. Bahkan walaupun tidak merasa salah, tidak salah tapi minta maaf, ini salah satu akhlak mulia ya. Merendah gitu.
Maka ini bekal bagi kita, insya Allah. Sewaktu-waktu kita punya masalah dengan tetangga mungkin, teman mungkin, sekantor mungkin, nah sudah. Ya, seandainya kita memang sangat sakit hati, terpaksa harus mendiamkan, ya nggak apa-apa. Jangan lupa 3 hari saja. Syukur-syukur baru 2 hari kita sudah sadar, memberikan salam, tentu lebih baik. Nah 3 hari itu maksimal. Yang kedua, yang terakhir, jawazul hajri fillah, bolehnya menghajar karena Allah, karena dia nggak pakai jilbab, karena dia nggak mau sholat, karena dia selalu berbuat maksiat. Tapi jangan lupa, dianya ini siapanya kita? Anak kita, istri kita, bawahan kita, mungkin pembantu kita, ya. Kita sulit cari pembantu seperti dia, kerjaannya bagus, masaknya enak, tapi nggak mau pakai jilbab. Kita sayang kalau mecah, nyari yang seperti dia sulit. Nah, kita udah nasihati, masih datang nggak pakai jilbab, kita nasihati terus, ya, sampai kita diem, kita diemin, supaya dia mau nggak mau terpaksa pakai jilbab, nggak apa-apa, terpaksa nggak apa-apa. Untuk tidak melakukan kemaksiatan terpaksa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya ada orang peminum khamar, kalau ada khamar dia minum, tapi nggak ada, ya alhamdulillah, ya kan? Kalau ada rokok dia pasti ngerokok, tapi ini nggak ada, ya alhamdulillah. Kalau ada kesempatan dia berzina, tapi nggak ada kesempatan, ya alhamdulillah. Nah, maka justru kita saling tolong menolong. Gimana saudara-saudara kita yang perokok, peminum, pezina, penjudi, nggak ada kesempatan, jangan kita kasih kesempatan, ya. Artinya dia tidak berbuat dosa, orang nggak berzina, nggak minum khamar, nggak berjudi, kan begitu. Nah, syukur-syukur ini menjadi kebiasaan, karena sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun nggak ada kesempatan untuk berzina, minum khamar, berjudi. Padahal kalau ada kesempatan dia pasti melakukannya. Orang selama ini dia sering melakukan, tapi jangan kasih kesempatan terus sampai dia tidak ada niat, gitu. Dan biasanya orang seperti itu bersyukur ketika orang-orang itu, anak muda itu tidak diberi kesempatan untuk berbuat maksiat. Ya awalnya mungkin tersiksa, lama-lama dia senang. Alhamdulillah saya diselamatkan, alhamdulillah saya dipaksa masuk pesantren ini, sehingga saya tidak lagi bergaul dengan para pemabuk, pezina, penjudi itu. Akhirnya akan senang. Awalnya mungkin, ya. Disinilah maka perlu pemaksaan seperti itu pada awal, ya. Nah, kecuali untuk melakukan ibadah, sholat misalnya, harus ikhlas karena Allah. Puasa harus ikhlas karena Allah. Umroh, haji, adzan, qomat harus ikhlas karena Allah. Tapi untuk tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, ikhlas nggak ikhlas, yang penting tidak berzina, tidak berjudi, tidak minum khamar. Kita disuruh saling bantu-membantu, ya. Gak ada kaidah, ya, dia tidak minum khamr gak ikhlas karena Allah, ya gak masalah, bukan urusan kita. Yang penting dia tidak terjerumus ke dalam maksiat, ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.